Halo, apa kabar teman-teman? Menyambung pada video sebelumnya atau sesi sebelumnya, ini yang sesi ketiga ya dari sharing saya mengenai TAP dan juga karir. Nah, teman-teman, di video sebelumnya teman-teman sudah mengetahui bobot karya ilmiah atau karir itu seperti apa. 30% yaitu 20% dari nilai TAP, nilai akhirnya diambil 20%, dan juga masalah registrasinya seperti apa sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, sekarang saya ingin membagikan pelaksanaan karir ya. Teman-teman ini juga bisa merefer pada video-video dari teman-teman yang mungkin di YouTube juga banyak yang memberikan secara teknis pengerjaan karir. Nah, di sini saya ingin sharing mengenai secara umum gitu ya, untuk mengerjakan karir itu seperti apa. Nah, jadi begini teman-teman, karir itu kan kalau kita menyelesaikan studi S1 di universitas umum lainnya, itu kan kita ambil skripsi ya. Nah, karena di UT tidak ada skripsi, maka nantinya adalah tugas akhir program dan juga karir. Nah, karir ini semacam paper teman-teman, kalau teman-teman mungkin lihat sistematika penulisannya. Nah, ini yang saya bagikan itu kebetulan saya kemarin tuh ambilnya pas sekali. Jadi saya ambil mata kuliah metodologi penelitian dan juga TAP dan karir. Nah, ini sangat nyambung teman-teman, karena apa yang harus kita tulis mengenai sistematika penulisannya, terus kemudian tinjauan pustaka, pembahasannya, metodologi penelitiannya seperti apa gitu ya, metode analisisnya seperti apa. Nah, itu bisa kita dapatkan di mata kuliah metodologi penelitian kalau di S1 hukum ya, metodologi penelitian hukum. Nah, di situ sangat membantu. Jadi begitu saya belajar di metodologi penelitian hukum, langsung saya bisa terapkan di penulisan karir ya, karya ilmiah di situ. Nah, jadi kurang lebih mungkin teman-teman yang mengambil prodi lain juga bisa mengambil mata kuliah TAP dan karir ini bersamaan dengan mungkin metodologi penelitian di mata kuliah tersebut, di program studi tersebut gitu. Nah, nanti kalau teman-teman ambil karir yang pada kesempatan menempel di TAP itu nanti juga begitu teman-teman registrasi tutor, maka karirnya juga ikut tutor. Nah, saya anjurkan dan sangat saya anjurkan sekali teman-teman rajin untuk mengikuti tutorial online dari karir itu, karena nanti dari beberapa sesi ya, kalau nggak salah sampai beberapa belas gitu ya. Kalau biasanya kan 8 sesi ya kalau mata kuliah biasa. Nah, karir ini sampai belasan, bisa sampai 12, 13, 14 sesi ya itu. Nah, nanti sesi pertama teman-teman harus ikuti itu apa, mungkin pendahuluan dulu, sesi kedua, sesi ketiga baru diminta untuk bikin outline kerangka karir kita seperti apa, mengikuti abstraksinya, judul abstraksi, terus kemudian metodologinya seperti apa, pendahuluan, terus pembahasan seperti apa, sumber-sumbernya apa, dan yang terakhir tinjauan simpulan dan saran sama dengan tinjauan pustaka. Nah, di situ nanti teman-teman ikuti, dan nanti akan ada tutornya yang menilai outline kita sudah benar enggak. Kalau belum, nanti tutor akan memberikan feedback. Maaf. Tutor akan memberikan feedback bahwa ini ada kekurangan, ini yang perlu diperbaiki. Nah, nanti juga teman-teman mendapatkan semacam buku dari metodologi penelitian itu ya, kalau yang bersamaan dengan diambil itu. Nanti teman-teman bisa lihat cara penulisannya, format seperti apa penulisan itu. Nanti juga di tutor itu juga disampaikan oleh tutornya bahwa formatnya seperti ini, fontnya seperti ini, cara penulisannya seperti ini, seperti itu. Nah, itu dari teknis penulisannya ya, misalnya fontnya 12 kah, 14, area 14, area 12, spasinya 1,5, apa margin kiri, margin kanannya berapa gitu. Nah, sampai seperti itu teman-teman. Jadi tutornya, kalau teman-teman tidak mengikuti tutornya dari karir, saya yakin tidak akan bisa, tidak akan berhasil teman-teman. Jadi saya sangat anjurkan karir harus ikut tutornya, dan teman-teman rajin mengikuti anjuran atau arahan dari tutornya. Jadi aktif bertanya, kalau misalnya kurang seperti tutor seperti apa, nanti di chat itu nanti tutor pasti balas, meskipun tidak langsung gitu ya, pasti nanti akan balas, kurangnya di sini, kalau perbaiki sesuai format yang ada di contohnya seperti itu. Nah, itu untuk karir ya. Nah, nanti
di ujungnya teman-teman akan diminta untuk mengupload karya ilmiah teman-teman yang dianggap sudah formatnya udah bener ya, terus pemilihan temanya udah pas, udah sesuai dengan prodi teman-teman seperti itu. Nah, nanti begitu kita upload, nanti tutor akan bilang oke, selesai gitu ya, mungkin ada sedikit perbaikan gitu, layaknya seperti skripsi juga sih, ke dosen pembimbing itu mana yang kurang, itu tutor ini juga selaku dosen pembimbing gitu ya. Nah jadi terakhir kali teman-teman untuk selesai apabila sudah tahapan sudah diikuti dari awal kerangka outline, penulisannya sistematikanya, temanya sudah benar, metodologinya sudah benar, kesesuaian topiknya, terus kemudian font-fontnya, penulisan daftar pustaka dan segala macam sudah benar, semuanya sudah sesuai gitu ya dengan format yang ada. Nah teman-teman bisa melakukan upload ke apa namanya untuk penilaian akhirnya. Nah sebelum upload itu untuk mendapatkan nilai akhir dari karya, teman-teman harus lulus yang namanya tes plagiasi. Nah tes plagiasinya ini itu teman-teman harus memenuhi minimal ya atau maksimal itu 30%. Jadi kalau nanti kan teman-teman upload gitu ya di tutornya itu, teman-teman upload karirnya, kemudian nanti ada namanya Turnitin ya. Turnitin itu softwarenya untuk mengetes, mengecek apakah ini plagiasinya berapa persen tingkat plagiasinya. Nah, kalau tingkat plagiasi teman-teman itu 40, 70, 80 atau kemudian 50, wah itu udah pasti nggak lulus teman-teman. Itu pasti nggak lulus. Jadi kalau misalnya teman-teman banyak merefer copy paste dari website atau dari apa, itu pasti ketahuan. Jadi misalnya copy paste utuh gitu ya dari karya ilmiahnya siapa, itu penulisnya dari universitas mana gitu. Kemudian teman-teman melakukan copy paste gitu ya tanpa melakukan parafrase, nah itu pasti ketahuan. Jadi sebenarnya kutipan tuh boleh saja mengutip, tapi jangan langsung dikutip utuh gitu, tapi harus diparafrase. Teknik parafrase itu bisa teman-teman pelajari juga nanti di mata kuliah Indonesia atau juga tunjuk di penulisan karya. Jadi diubah kalimatnya, tapi satu ide gitu ya, diubah paragrafnya, susunannya semacam itu. Jadi begitu teman-teman. Jadi untuk untuk mendapatkan penilaian untuk karya itu kita harus lulus plagiasi melalui software Turnitin itu yang ada di UT. Nah, ya minimal atau maksimal tingkat plagiasinya itu 30%. Jadi kalau teman-teman sudah mendapat angka 29% itu sudah lulus. Jadi 29% berarti teman-teman sudah bisa mendapatkan atau berhak untuk mendapatkan nilai yang terkait dengan karya teman-teman. Demikian. Jadi mungkin itu teman-teman, silakan bagi teman-teman yang ingin berkomentar atau bertanya di kolom komentar. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Kalau ada teman-teman yang mau berdiskusi atau sharing mengenai mengenai karir ini, ya nanti kita akan saling sharing dan saling berbagi informasi ya mengenai pengalaman atau pendapat teman-teman yang pernah mengikuti atau yang sudah pernah mengikuti, sedang mengikuti dan akan mengikuti tugas akhir program dan juga desain karya ilmiah. Demikian teman-teman saya sampaikan, dan semoga sharing ini bisa menambah teman-teman tetap semangat, karena kalau kita semangat masuknya di UT itu mudah, memang agak sulit untuk diproses untuk menjaga motivasinya. Jadi kita tetap harus jaga motivasi sampai dengan istilahnya selesai perkuliahan di Universitas Terbuka. Baik teman-teman, selamat semangat dan sampai jumpa.